Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Hanifah Alisa Sabila dari KKN PPM UGM Kembang 2021. Di sini kita akan sharing terkait materi penyuluhan dan pengenalan Jumantik. Apa itu Jumantik? Adalah juru pemantau jentik guna menunjang desa kembang bebas demam berdarah denggi. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas terkait apa sih itu demam berdarah denggi atau DBD. Jadi, apa sih itu DBD? Jadi, demam berdarah denggi atau DBD ini adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh suatu virus, yaitu infeksi virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, yaitu yang sering kita lihat nyamuk yang ada corak belang-belangnya begitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat persebarannya. Di Indonesia sendiri, kasus demam berdarah denggi atau DBD ini cenderung berfluktuasi seperti itu atau cenderung meningkat setiap tahunnya, dan peningkatan ini, angka kesakitan ini, dan juga ditunjang juga dengan persebaran dari penyakit ini yang menyebar di seluruh wilayah ya, yang semakin luas. Bahkan pada tahun 2016 sendiri, DBD ini menjangkit 463 kabupaten kota dengan angka kesakitan sebesar 78,13 per 100.000 penduduk. Lalu apa sih faktor-faktor yang terkait penyebar luasan DBD ini gitu? Yang pertama, mungkin dari perilaku masyarakatnya sendiri. Mungkin dari perilaku masyarakatnya sendiri yang kurang menjaga kebersihan, gaya hidupnya kurang bersih dan sehat seperti itu. Lalu yang kedua ada perubahan iklim global yang tidak menentu, musim hujan yang cukup lama seperti itu. Lalu ada pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik turun ya, pertumbuhan ekonominya bagaimana, apakah naik ataukah turun, itu juga mempengaruhi penyebar luasan demam berdarah. Lalu ada ketersediaan air bersih gitu ya. Di sini kita bisa tahu bahwa air itu sebagai media perkembangbiakan nyamuk begitu. Jadi ketersediaan air ini sangat mempengaruhi bagaimana penyebar luasan demam berdarah. Nah, gimana sih cara penularan nyamuk Aedes aegypti ini menularkan virus DBD ini? Nah, kita bisa lihat siklus penularannya ya. Ini yang pertama, siklus penularan ini dimulai dari virus itu sendiri ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang didapatkan dengan menggigit atau menghisap darah dari orang yang sakit gitu ya. Mulai dari orang yang sakit DBD dulu, lalu setelah mendapatkan virus tadi, virus yang sudah berada di dalam nyamuk tersebut akan berkembang biak begitu dan menyebar ke seluruh tubuh gitu, bahkan ke air liur dari nyamuk. Nah, nyamuk tadi akan menggigit atau menghisap darah orang lain sehingga virus tersebut akan berpindah bersama air liur nyamuk tersebut. Lalu, bagaimana sih kerja virus itu sehingga bisa menimbulkan gejala DBD begitu? Virus ini akan menyerang sel-sel pembekuan darah, merusak dinding pembuluh darah kecil sehingga mengakibatkan perdarahan dan kekurangan cairan, bisa sampai shock seperti itu. Nah, kita bisa lihat proses penularannya itu dari orang yang tadi digigit pertama hingga dia sampai bergejala itu kurang lebih 7 hari, lalu gejalanya itu 4-7 hari seperti itu. Nah, itu bisa dilihat di gambar tersebut. Lalu apa saja sih tanda gejala demam berdarah itu? Begitu. Nah, di sini dibedakan menjadi dua, tanda gejala awal hingga lanjutan. Awalnya itu bisa dimulai dari demam tinggi yang mendadak ya, bahkan terus-menerus kurang lebih 2-7 hari seperti di gambar tadi. Lalu timbul bintik-bintik merah pada kulit atau yang disebut dengan peteki gitu ya. Untuk melihat apakah ini benar-benar bintik merah karena DBD atau enggak, itu bisa ditekan ya. Bisa ditekan area kulitnya apakah bintiknya itu tetap atau menghilang begitu. Apabila tetap, itu bisa ditandai sebagai peteki atau bintik-bintik merah karena DBD. Lalu badan menjadi lemah atau lesu. Lalu ada sedikit nyeri gitu di ulu hatinya. Lalu apabila tidak segera diobati atau awalnya ini gejalanya ini secara terus-menerus ya, tidak kunjung pulih atau tidak ada pengobatan lebih lanjut, itu bisa timbul tanda gejala lanjutan yang lebih parah seperti mimisan, BAB berdarah, nah bahkan bisa sampai gelisah, terus ada gemetar, keringat dingin gitu ya di tangan dan kaki. Bila tidak segera ditolong bisa meninggal seperti itu.
Nah, cara cirinya itu ya, cirinya DBD itu kan perdarahan ya. Nah, perdarahan ini terjadi di seluruh jaringan tubuh. Tanda perdarahan ini bisa tampak atau tidak tampak. Jadi perdarahannya bisa ada di dalam maupun bisa di luar gitu. Lalu pertolongan pertama apa yang bisa kita berikan untuk penderita tersebut? Nah, apabila di penderita tersebut mengalami gejala-gejala awal, itu bisa dilakukan tirah baring gitu ya. Lalu diberikan minum banyak-banyak 1 sampai 2 liter per hari begitu. Bisa dengan karena ini demam ya, bisa diberikan kompres air hangat di bagian tubuh tertentu. Lalu bisa diberikan obat penurun panas sesuai ketentuan dan indikasi. Lalu bisa bila terjadi kejang gitu ya, bisa dijaga lidahnya agar tidak tergigit, dilonggarkan pakaiannya seperti itu. Lalu apabila kita menemui penderita dengan gejala lanjutan, bisa langsung diperiksakan ke dokter, poliklinik, puskesmas, dan rumah sakit seperti itu, agar diberikan pertolongan yang lebih lanjut dan tepat seperti itu. Nah, topik yang kedua terkait kita bahas nyamuk penular demam berdarah. Nah, yang pertama kita kenali dulu siklus hidup nyamuk penular demam berdarah tersebut ya. Siklus hidup nyamuk penular demam berdarah seperti siklus hidup nyamuk pada umumnya ya, dari telur, terus jentik atau larva, kemudian berkembang menjadi pupa dan bisa menjadi nyamuk dewasa. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut ya untuk siklus hidupnya dan berapa lama begitu ya, dari siklus hidup satu ke siklus hidup yang lain seperti itu. Nah, biasanya itu nyamuk tadi berkembang biak di mana sih seperti itu? Nyamuk DBD ini berkembang biak ya, itu dikelompokkan menjadi 3 tempat perkembang biakannya. Yang pertama adalah di TPA, tempat penampungan air yang biasa kita temui untuk di sehari-hari seperti itu. Kayak di drum, tangki, bak mandi, WC seperti itu. Lalu yang kedua di tempat penampungan air yang bukan kita untuk keperluan sehari-hari gitu, seperti mungkin vas bunga seperti itu, atau tempat minum gitu, dispenser gitu. Lalu yang ketiga ada di tempat penampungan air alamiah gitu ya, yang bisa kita temui seperti kayak ada batu, ada lubangnya seperti itu, atau tempurung kelapa. Nah, itu menjadi tempat bersarangnya nyamuk gitu. Nah, ini ada beberapa tempat ya, contoh tempat yang perlu kita beri perhatian lebih ya, dan perlu kita waspadai karena bisa menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk gitu. Ada vas bunga, kaleng bekas, ban bekas, tempurung kelapa. Nah, seperti itu. Nah, lalu poin 3, bagaimana sih pencegahan penularan DBD itu? Pencegahan DBD itu bisa dilakukan ya, tujuannya untuk memutus rantai penularan DBD itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara fisik atau mekanisnya, itu yang biasa kita kenal dengan 3M plus gitu. 3M ada menguras, menutup, dan M yang terakhir adalah mendaur ulang gitu. Menguras tempat-tempat penampungan air, menutup rapat tempat-tempat penampungan air, mendaur ulang barang-barang bekas, atau membuang sampah pada tempatnya. Lalu plusnya apa? Plusnya ada banyak, seperti sebenarnya ada banyak gitu ya. Ini ada beberapa poin seperti memperbaiki talang air, memelihara ikan pemakan jentik, pasang kawat kasa, obat anti nyamuk, memelihara tanaman pengusir nyamuk, dan lain-lain. Nah, PSN 3M ini itu tuh ada sejenis parameter begitu ya, tolak ukur begitu, untuk melihat apa sih, bagaimana sih pelaksanaan PSN 3M ini, apakah sudah berhasil ataukah belum begitu. Nah, itu bisa digunakan ABJ, angka bebas jentik ini sebagai parameter. Rumusnya seperti itu begitu. Nanti bisa dihitung apabila ABJ-nya itu lebih dari sama dengan 95%, itu bisa menjadi parameter keberhasilan dari PSN 3M ini. Lalu yang kedua, untuk pencegahan yang kedua secara biologi. Secara biologi tadi bisa dengan memelihara gitu ya, pengendalian dengan predator atau pemangsa jentik gitu, seperti ikan pemakan jentik gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, pengendaliannya atau pencegahannya dengan secara kimiawi gitu. Kalau kimiawi ini pasti berhubungan dengan zat-zat kimia gitu ya. Pengendaliannya bisa dengan memakai insektisida yang ada 2 golongan. Kalau insektisidanya sasarannya nyamuk dewasa, itu bisa contohnya seperti itu ya, zat-zat kimianya.
Lalu caranya itu bisa dengan fogging gitu ya. Fogging atau pengabutan dingin atau pengabutan panas fogging ini. Lalu kalau sasarannya pradewasa kayak jentik seperti itu bisa kita pakai yang sering kita kenal itu temepos atau abate gitu ya. Cara paling tepat memberantas nyamuk itu adalah dengan memberantas jentiknya dengan kegiatan PSN 3M+. Lalu poin 4 adalah bagaimana pengorganisasian dari jumantik ini sendiri gitu. Jadi, juru pemantau jentik atau jumantik ini itu adalah petugas atau orang yang bertugas untuk memeriksa, memantau, dan memberantas jentik nyamuk gitu. Bahkan kita mengenal program ya, program gerakan satu rumah satu jumantik. Nah, ini fokusnya itu untuk melibatkan peran serta dan untuk memberdayakan masyarakat, yang mana sasarannya itu setiap keluarga ya untuk memeriksa, memantau, dan memberantas jentik nyamuk gitu. Nah, jenis jumantik ini ada dua macam, jumantik rumah dan jumantik lingkungan. Jika jumantik rumah itu biasanya dipegang oleh kepala keluarga atau anggota keluarga untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu kalau jumantik lingkungan sendiri itu satu atau lebih petugas yang ditunjuk ya. Biasanya ditunjuknya itu oleh pengelola tempat-tempat yang umum kayak TTU dan TTI ya, tempat-tempat umum dan tempat-tempat institusi seperti itu kayak di pasar, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa tugas dan tanggung jawab jumantik ini sendiri? Secara umum sama ya tugasnya, secara garis besarnya, jika jumantik rumah itu seperti biasa, tidak lupa sosialisasi PSN 3M plus seperti itu, lalu memeriksa dan memantau tempat perkemiakan nyamuk, lalu tidak lupa untuk menggerakkan ya anggota keluarga yang lain gitu untuk PSN 3M plusnya ini gitu. Lalu juga mencatat hasil pemantauan jentiknya tadi. Lalu untuk jumantik lingkungan sama, mensosialisasikan PSN 3M plus, memeriksa tempat nyamuk tadi dan mencatat hasilnya, hanya beda tempatnya gitu ya, beda tempatnya. Lalu poin 5, bagaimana pemantauan jentik dan kegiatan penyuluhan kesehatan. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan ya saat melakukan kunjungan ke lokasi atau ke rumah-rumah untuk melakukan kegiatan jumantik ini? Yang pertama di sini lebih ditekankan pembicaraan yang memulainya itu dengan menunjukkan perhatian dulu gitu ya, menyapa dulu, bertanya terkait bagaimana kondisi keluarga dan lain sebagainya. Lalu cerita to the point terkait peristiwa yang kaitannya dengan DBD gitu ya diceritakan, lalu bicara tentang penyakit DBD-nya, penularan, pencegahannya, lalu bisa dengan media leaflet atau alat-alat lain untuk memperjelas penyampaiannya, lalu bisa kita ajak pemilik rumah untuk sama-sama memeriksa tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk tersebut begitu. Nah, untuk tata cara pemantauannya bagaimana? Seperti biasa ya, kita periksa tempat-tempat yang berpotensi perkembangbiakan nyamuk. Lalu saat memeriksa, jika seumpamanya tidak terlihat adanya jentik, kita tunggu dulu. Kita tunggu kira-kira kurang lebih 1 menit. Jadi jangan langsung tidak ada lalu langsung ditinggal ya. Kita tunggu dulu. Jika ada jentik pasti akan muncul ke permukaan, biasanya untuk bernafas seperti itu. Bisa pakai senter ya kalau tempatnya itu cukup dalam dan gelap. Lalu kita periksa. Jangan lupa periksanya tidak cuma di dalam rumah tapi juga di luar ruangan atau luar rumah gitu ya, lingkungan di sekitar rumah seperti itu. Nah, tadi jika sudah selesai melakukan kegiatan pemantauan, itu bisa langsung dicatat hasilnya seperti itu. Setelah melakukan pemeriksaan itu dicatat hasilnya seperti apa. Contoh kartu pemeriksaan jentik ya, baik di rumah maupun di lingkungan, itu seperti di gambar tersebut. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini pengisiannya bagaimana? Pengisiannya apabila mau mengisi itu diisi biasanya seminggu sekali ya. Kita melakukan pemeriksaannya seminggu sekali, isi dengan tanda strip gitu ya, strip jika tidak ditemukan jentik atau tanda jika tidak ditemukan jentik nyamuk seperti itu. Apabila ditemukan, itu bisa diberikan tanda plus gitu ya di minggu dan bulan di mana kita melakukan pemeriksaan. Nah, itu tadi sedikit informasi ya terkait
apa sih itu DBD. Kita kenali dulu DBD, lalu apa sih itu Jumantik, kader Jumantik itu apa, kegiatannya seperti apa. Nah, itu tadi sedikit gambaran singkat begitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.